Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku.
Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus. Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code
yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada ibadah raya yang ketiga di siang hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Siap untuk beribadah, amin. Amin. Yang siap untuk beribadah, yuk berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Coba salam dulu kanan kiri saudara, bilang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Yuk sekali lagi, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan siap melawat setiap kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya lewat doa, pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus yang akan kami lakukan hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami teringat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami dalam perjalanan mereka ke tempat ini tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari di mana kami boleh mengalami hadirat-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang berusaha mengganggu hati, pikiran, konsentrasi, suasana ruangan ibadah kami. Kami bersatu hati mengikat, mematahkan, menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Roh Kudus bekerja secara luar biasa di tempat ini. Kami berjanji mau memberikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus maka setiap kita yang percaya kita sama-sama berkata amin. Ini sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Dia Tuhan yang benar dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita mau terus memperkatakan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kami percaya Tuhan. Pengangkat ku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta.
dahsyat, amin. Masih rindu untuk terus memuji Tuhan, saudara. Coba kasih tos dulu kanan kirinya, bilang saya senang banget lihat kamu minggu ini di rumah Tuhan ya. Senang banget ya, senang banget, senang banget. Karena kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang mau bersorak-sorai katakan amin. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Terima kasih Tuhan. Kita katakan pujian ini kepada Dia. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Yuk katakan sama-sama saudara, satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Terima kasih Tuhan. Param pam 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 pam. Mari katakan pujian ini kepada Dia. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa. Sambil katakan dengan iman percaya kepada Tuhan. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yuk sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri sama-sama katakan saudara bersama. Param pam 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 pam. 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 Angkat tangan saudara katakan hey. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Makasih Tuhan. Param pam 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 param. Mari katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Yes. Kita terus mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita yang pertama. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Akan masuk dalam doa dan persembahan. Shalom saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami ada hingga hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan.
Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, suci kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga berkati kami semua yang memberikan persembahan, apa yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan boleh buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan berkati. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari bersama-sama katakan pujian ini kepada Dia. Kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari para singers, jemaat Tuhan, katakan pujian ini dari awal. Kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan pujian ini bersama-sama. Kami rindu setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, saudara. Mari angkat kedua tanganmu kepada Dia, bersama-sama kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Beri angkat tangan saudara, sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari umat Tuhan saja katakan, Engkaulah Tuhan, Engkau. Sama berdaulatlah Tuhan Yesus, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Mari kita sembah, oh Tuhan, Engkaulah, Engkaulah, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan kami. Naikkan sembahmu hanya pada Tuhan. Kiaralah badaralah bo. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kami sembah, kami puja Engkau. Haleluya, haleluya. Yaralabaralaba, yaralaba, shandaralabo. Yaralalabaralaba, yaralalabaralabo. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, saudara. Naikkan sembahmu hanya kepada Dia, Raja kemuliaan, Raja keagungan.
kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Harapkan Tuhan saudara, harapkan Tuhan, harapkan Tuhan, rindukan Tuhan. Kami harus dan lapar Tuhan, sampai kebangunan rohani itu terjadi, sampai kebangunan rohani terjadi Tuhan. Tuhan, Tuhan baik, Tuhan Engkau baik Tuhan, Tuhan Engkau baik, sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Yesus kami sembah, Yesus kami sembah Engkau Kasih Yesus, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Angkat kedua tangan kita sambil kita mau berkata kepada Dia, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Mari kita berdoa, taruh tangan kananmu di dadamu, kita berdoa. Ikutin doa saya, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bulan November. Untuk bulan November. Kami percaya bulan November bersamamu Percaya bulan November lebih baik lebih baik dari bulan yang lalu. dari bulan yang lalu. Dan siap kami terima berkat Tuhan Siap terima berkat pada hari ini pada hari dalam ibadah kami. dalam ibadah. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Panggil Yesus. Tuhan berkati. Silakan duduk. Amin. Terima kasih Bro Nixon, WL Singers. Shalom. Bapak kasih Tuhan, hari ini kita ada di minggu kedua di bulan November. Sepercaya Tuhan sedang membawa saudara saya lebih lagi untuk mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama kita, hidup rukun, berdamai dengan banyak orang. Ya, sebab keadaan dunia hari-hari ini memang tidak sedang baik-baik saja, tapi Tuhan sedang membawa Anda dan saya menjadi orang-orang yang membawa damai. Katakan amin. Ya. Nah, saya membuka firman Tuhan pagi ini, hari ini, siang ini dalam kitab Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di situ perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Ya. Nah, saya percaya ketika ada kebersamaan, ada keunitian, ada kerukunan, maka berkat Tuhan dicurahkan buat Anda dan saya terima. Katakan amin. Kita baca dari ayat pertama, 2 dan 3. 1, 2, 3. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun dari ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Bapak kasih Tuhan, kita sering dengar ayat ini, bahkan ada lagunya kan. Ya, tetapi hari-hari ini kita juga banyak melihat kehidupan yang tidak rukun gitu kan. Nah, mengakibatkan banyak terjadi permusuhan atau perselisihan Bapak Ibu. Nah, kalau kita dengar kemarin beberapa waktu lalu ada banyak terjadi KDRT misalnya dalam rumah tangga, kekerasan ya. Terjadi banyak perceraian. Kenapa? Karena tidak ada kerukunan. Tidak ada kasih sayang. Ya. Nah, tadi kan khotbah saya bicara yang ibadah kedua, supaya kita saling mengasihi. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu adalah hukum Tuhan, hukum kasih. Nah, kita lihat di sini ketika ada kerukunan ya terjadi, Tuhan lihat alangkah baik dan indahnya ketika kita rukun bersama-sama satu dengan yang lain. Suami istri rukun, orang tua anak-anak rukun. Wah, Tuhan lihat loh, alangkah indahnya kata Tuhan. Ya. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ada berkat Tuhan dicurahkan dari kepala, ya, ke janggut dan ke jubah. Semua diberkati Tuhan dari sumbernya, dari kepala. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak kasih Tuhan, ya, kalau kita ke Yerusalem atau ke Israel, gunung Hermon itu posisinya kan di atas. Itu ketika gunung itu saljunya meleleh, itu memberkati dataran rendah yang ada di sekitar Yerusalem. Ya, dan es itu mencair untuk membasahi semua lembah-lembah yang ada di Yerusalem. Itu diberkati lewat gunung Hermon, saudara. Gak kekurangan air. Nah, itu berkat Tuhan dari atas turun ke bawah, mengalir. Memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan amin. Ketika ada kerukunan, ada kebersamaan, ada unity, ya. Nah, itulah berkatnya turun atas kita semua. Memang untuk menjadi rukun ini dibutuhkan satu yang paling mendasar buat Anda dan saya adalah kerendahan hati. Katakan rendah hati.
Katakan kiri kanan rendah hati. Ya. Gak bisa Bapak Ibu kasih Tuhan kalau kita sombong, kalau kita nggak rendah hati, untuk bisa duduk diam bersama-sama aja susah, saudara. Ya, karena mau menang sendiri. Wah, ini udah colek-colekan ya saya lihat. Coba nih, ya. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Tanpa kerendahan hati nggak bisa, saudara. Kita bisa rukun bersama-sama. Ya, karena kita mau menang sendiri, ego gitu Bapak Ibu. Nah, untuk bisa rukun itulah modalnya. Ada beberapa cara Bapak Ibu kasih Tuhan untuk mencapai hidup yang rukun. Ya, saya catat di sini. Yang pertama menghargai perbedaan. Yang kedua ada komunikasi yang baik. Yang ketiga saling menghormati. Yang keempat bisa mengendalikan emosi. Yang kelima berbagi dan saling membantu atau menolong. Yang keenam tidak mencari kesalahan orang lain. Yang ketujuh menghindari sikap egois atau menang sendiri. Yang kedelapan berkolaborasi dalam kegiatan sosial bersama-sama. Ada banyak poin Bapak Ibu. Kalau semua itu tidak didasari dengan kerendahan hati susah. Bagaimana kita bisa bergaul dengan satu dengan yang lain, saudara, dengan berbagai macam latar belakang dan perbedaan, gak bisa, saudara. Ya, perlu kerendahan hati Bapak Ibu. Dimulailah dalam komunitas yang kecil, yaitu keluarga kita, rumah tangga kita saja Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi perceraian, terjadi pertengkaran, mengakibat perceraian dalam keluarga rumah tangga? Karena pasti ada di situ mau menang sendiri kan di situ Bapak Ibu. Semua memenangkan diri sendiri. Ya, gak bisa saling merendahkan diri Bapak Ibu. Ya, bukan soal menang dan kalah di sini Bapak. Tapi mau gak kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, mana prinsip hidup rukun menurut Alkitab? Kita lihat di situ. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita tanya, Anda sudah mengasihi diri sendiri belum? Ya, misalnya ada seorang yang suka menjadi perokok, saudara. Secara medis merokok itu bisa mengakibatkan sakit, betul ya? Tetapi dia tahu itu sakit, penyakit, kenapa dia nggak mau berhenti merokok? Dia terus merokok, dia terus merokok. Malah dia tahu secara medis itu akan membawa pengaruh sakit dia. Nah, orang seperti ini tidak bisa mengasihi dirinya. Kira-kira pertanyaan saya, bisa gak dia mengasihi orang lain? Saudara? Dan ingat loh, sekarang merokok itu bukan hanya untuk dirimu saja sakit, tetapi asap rokoknya juga membawa penyakit buat orang yang ada sekitarmu. Ya. Makanya kalau kita lihat di mal-mal kan sekarang ada isolasi ya. Ini bagian yang merokok ini ada ruangan sendiri gitu kan. Supaya rokok asapnya jangan ganggu orang lain gitu. Bawa penyakit buat orang lain. Biar lu mati aja sendiri gitu kan. Apa yang kasih Tuhan? Nah, belum lagi hal-hal yang lain Bapak Ibu. Saudara-saudara kekasih. Itu ada satu contoh aja yang saya ingat ya, masalah rokok lah. Coba. Bapak Ibu kasih Tuhan mari belajar. Ya, Tuhan katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cinta kasih itu bisa mengenyampingkan perbedaan. Betul ya? Melihat orang lain sebagai saudara yang berharga di mata Tuhan. Tadi kemarin saya sudah sampaikan waktu di ruang pengerja. Ya, saya ini punya kakek ya, non-Kristen. Waktu itu belum percaya Yesus. Ketika saya remaja, mungkin saya SD atau SMP saya lupa waktu itu. Ketika saya main di pekarangan rumah, ada seekor kucing lewat, saya tendang dulu. Saya tendang begitu, kakek saya bilang, kamu jangan tendang kucing itu. Karena kucing itu ciptaan Tuhan. Wah, saya bilang hebat juga kakek saya di kucing aja dia kasihi.
Lalu saya berpikir, apalagi manusia. Nah, hal-hal yang begini buat saya terekam dalam pikiran saya sampai hari ini. Kalau binatang ciptaan Tuhan kita harus kasihi, sayangi, apalagi manusia. Sesama kita manusia. Apalagi itu mungkin pasangan kita, keluarga kita, saudara kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita. Coba saudara renungkan hal ini. Nah, kalau ini ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, teman-teman semua, damailah dunia ini, saudara. Amanlah bumi ini, saudara. Katakan amin. Beri tepuk tangan aja dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Betul ya? Nah, bagaimana untuk menciptakan kerukunan? Hal yang kedua kita lihat adalah Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hal yang kedua adalah bicara tentang pengampunan. Bisa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya. Bukan soal dan benar lagi nih, benar dan salah lagi Bapak Ibu. Kadang-kadang yang kalau kita benar mungkin kita sulit ya. Kita merasa kita benar kok dia salah, kok saya harus mengampuni. Ini juga sulit loh. Kalau kita nggak rendah hati, pasti kita akan membalasnya bahkan, saudara. Padahal Yesus ajar ke kita Pak, kalau ditampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Itu kita tampar pipi kiri, kita tendang dengan kaki kanan kita, saudara. Tuhan bilang, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wah, ini berat Bapak Ibu, gak mudah. Tanpa kerendahan hati, gak bisa, saudara. Kalau bisa kita pukul dia double porsi, saudara. Kiri dan kanan kita balas. Bukan hanya kanan saja, tapi kiri dan kanan, saudara. Double porsi. Hari-hari ini orang tuh luar biasa ya. Kalau saya dengar berita-berita terjadi KDRT dan sebagainya, itu orang gak main bunuh loh. Bunuh cukup, tapi dipotong-potong, mutilasi, sadis loh. Kok bisa ya? Saya potong ayam aja gak berani Bapak Ibu. Ini potong manusia loh. Saya potong ayam gak berani loh. Potong binatang gak berani loh saudara. Lihat darah begitu saudara. Tapi ini manusia, sesama manusia dipotong-potong. Saya bilang udah sadis banget ya manusia ya. Sampai begitunya. Jadi dia saking bencinya, dendamnya dilakukan dengan cara yang lebih lagi, saudara. Jahat lagi, saudara. Nah Tuhan gak ajar kita seperti itu. Biarlah engkau rukun, berdamai satu dengan yang lain, ampunilah sesamamu. Ya. Hal yang ketiga itu rukun dalam Roma pasal 12 ayat 18 katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi dalam segala sesuatu kehidupan ini, itu tergantung pada diri kita sendiri. Bukan tergantung daripada orang lain. Untuk terjadi sebuah perdamaian, sebuah kebaikan, itu bagaimana kita memulainya dari kita dulu. Jangan berharap orang lain dulu lakukan. Firman Tuhan kata kalau itu bergantung padamu, ya sedapat-dapatnya bergantung padamu, mulailah dari dirimu sendiri untuk berdamai dengan semua orang. Nah kalau kita bisa melakukan ini, saya percaya kerukunan, kebaikan itu akan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kalau suami istri saling mengalah, damai enggak tuh? Tapi kalau satu egois, perang dia. Orang tua anak-anak gak mau mengalah, perang dia. Ribut terus. Tapi kalau ada yang ngalah, ngalah aja. Selesai sudah.
rukun, damai. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Betul ya? Ayo, coba deh saudara. Ya, renungkan firman Tuhan, lakukan. Ya, ayat yang selanjutnya poin keempat, Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dunia ini Tuhan ciptakan cukup bagi semua orang yang hidup di dalamnya. Betul ya? Makanan, apapun yang ada di dalamnya sumber daya cukup buat manusia hidup di dunia ini. Ya. Tapi sayangnya ada orang yang serakah hanya untuk mementingkan dirinya sendiri saja. Karena keserakahannya itulah akibatnya ada bagian orang yang gak kebagian. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini kan ada banyak yang ditangkap KPK itu hartanya itu miliaran bahkan triliunan. Saudara. Saya berpikir kalau itu disita buat negara lalu 1T aja dibikin buat beli beras semua, per tonton dikasih makan masyarakat gratis. Wah happy banget kita semua kan dapat beras gratis. 1 triliun berapa banyak, berapa ton itu beras? Coba Pak Weli. Lalu kasih masyarakat nih, bagiin 1 karu nih. Makanya lu Prabowo bilang makan gratis, wah ini luar biasa Prabowo. Makan gratis itu, makan siang gratis. Wah saya bilang ini bagaimana dananya nih. Ya kalau nggak ada korupsi itu bisa itu. Indonesia itu kaya. Itu coba yang ditangkap itu. Wah, kalau nggak salah waktu itu kemarin saya lihat ada berita yang hakim ditangkap ya. Uangnya itu berapa banyak itu saudara. Uang dari mata uang asing, dolar begitu. Emasnya berapa kilo kan. Saya bilang ini baru 1 orang yang ketahuan. Ada berapa banyak yang mencuri uang rakyat, uang negara saudara. Yang belum ketahuan loh saudara. Waduh, kaya kan Indonesia kan. Terus yang tanur itu nyogok itu suap itu kan supaya bebas itu kan juga urusannya duit melulu itu. Coba dia beliin beras tuh, dia beliin tuh sembako bagi rakyat Indonesia tuh yang susah-susah hari ini. Semua happy itu saudara, kita nggak ada yang miskin saudara. Jadi Tuhan ciptakan semua ini cukup buat manusia yang ada di dalamnya. Sebab karena ada keserakahan itulah mengakibatkan ada yang susah, ada yang miskin gak kebagian. Saya kadang-kadang kepikir loh Bapak Ibu, aduh Tuhan ini kita lihat kehidupan manusia ini. Padahal kan kita makan paling sehari 3 kali ya Bapak Ibu ya. Saya makan paling sehari 2 kali. Sekarang ya, bahkan kadang-kadang sekali doang loh. Dan juga porsinya tidak banyak. Bayangkan Bapak Ibu, mau harta pakai banyak, kita mau makan banyak pun udah gak mampu perutnya. Udah gak bisa masuk saudara. Buat apa hartanya jadinya? Gak dibawa mati kan? Hartamu kan gak dibawa mati saudara. Saya kadang-kadang pikir di manusia, aduh kalau ini semua bisa berpikir benar. Alangkah indahnya dunia ini. Kita bisa bicara seperti Khairil Anwar. Biar hidup 1000 tahun lagi, gitu kan. Tapi kalau susah Tuhan cepat mati saja, karena susah. Gak betah di bumi lagi, biar cepat mati saja Tuhan. Karena gue susah ini. Nah, hidup rukun, bagaimana lagi katakan di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 katakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mengendalikan amarah, Bapak Ibu. Ya.
mengendalikan emosi, itu menjaga hubungan dan mencegah konflik yang akan merusak kerukunan kita, saudara, kebersamaan kita, saudara. Makanya kalau kita lihat ayat ini, firman Tuhan Yakobus katakan, ya, hendaklah engkau cepat untuk mendengar. Ya kita lihat, untuk Tuhan kenapa ciptakan kita dua telinga, lambat berkata-kata, satu mulut. Coba kalau dibalik, mulutnya dua, telinganya satu. Kalau mulutnya dua, telinga satu, berarti banyak ngomong itu, saudara. Saya belajar konseling, saudara. Saya sekolah konseling juga untuk melengkapi pelayanan saya. Jadi seorang konselor itu yang baik, dia harus menjadi pendengar yang baik, bukan pembicara yang baik, saudara. Seorang konselor itu harus bisa menjadi pendengar yang baik, bukan ngomong yang banyak gitu, saudara. Dan hasilnya adalah pendapat bukan pendapat si konselor. Hasilnya adalah pendapat pemikiran dari si konseli. Kita hanya mengarahkan, tapi kita sering lihat orang konseling. Lebih banyak kita ngajarin orang, nasihatin orang daripada kita mendengar orang lain bicara. Itu salah sebetulnya, saudara. Maka hasilnya bukan pendapat dia, pendapat kita itu. Maka sulit orang itu bisa melakukannya, karena apa? Ini ajaran orang lain, bukan pendapatan diri sendiri. Halo? Ayo. Maka firman mengatakan, jadilah pendengar. Cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara. Ini susah Bapak Ibu, kalau nggak dilatih, kita lebih banyak ngomongnya daripada mendengarnya Bapak Ibu. Maka kalau saya Bapak Ibu, saya lebih banyak mendengar daripada saya banyak bicara. Nah, banyak bicara kebanyakan salahnya juga gitu, saudara. Amin. Ayo, kita mau rukun, mau damai. Amin. Beri tangan buat Tuhan. Jadilah pendengar yang baik. Ya, jaga amarahmu, menahan amarah. Roma 12 ayat 17 katakan apa? Roma 12 ayat 17 katakan begini, kita baca sama-sama di situ. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, bisa nggak nih Bapak Ibu kita melakukan yang baik untuk semua orang? Jadi kita bersifat apa? Adil. Melakukan yang baik, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu dunia Bapak Ibu, itu daging. Dunia itu balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kasih Tuhan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Wah, kalau Anda dan saya belajar seperti Yesus Kristus, amanlah dunia ini, saudara. Baiklah dunia ini, saudara. Ya. Maka Tuhan selalu mengajar kita hal-hal yang sepertinya bagi dunia itu terbalik, saudara. Apa tuh Yesus? Mengajarkan sesuatu yang buat kita yang mustahil gitu, yang nggak mungkin kita bisa lakukan. Ya, coba saudara. Kalau kita perhatikan banyak, maka itu ahli-ahli Taurat saja melihat Yesus mengajar seperti itu, mereka nggak suka dengan Yesus. Yang menyalibkan Yesus kan ahli-ahli Taurat loh. Ya, memang pelakunya adalah tentara Romawi. Tapi kan yang disuruh ahli-ahli Taurat yang suruh salibkan Yesus. Salibkan dia. Wah, teriaknya keras banget lagi. Merasa dia benar gitu kan. Maka saya bilang ikut Tuhan itu bukan hanya sebatas pengetahuan. Saudara bisa hebat belajar S2, S1, S2, S3 teologi ya, bahkan profesor teologi ya. Tapi kalau Anda nggak punya hati kepada Yesus, hatinya nggak bersama Yesus, Anda akan menjadi orang yang justru sangat jahat bisa terjadi. Lebih jahat dari dunia ini, saudara. Maka saya katakan teman-teman yang pendeta-pendeta tuh S1, S2, S3, lu nggak lakukan firman, sama juga nol saya bilang. Lebih baik kita nggak bersekolah Alkitab tapi menjadi pelaku firman. Anda jadi berkat. Anda lebih hebat dari mereka. Betul, saudara. Saya kata teman-teman itu S1, S2, S3 teologi, pendeta-pendeta kita itu. Saya bilang kalau Anda nggak melakukan firman, Anda boleh berpengetahuan, tapi apa? Nol saya bilang.
Nggak ada nilainya. Tapi jemaat Tuhan yang tidak sekolah teologi tetapi mereka menjadi pelaku firman, itulah yang bernilai di mata Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Galatia 6 ayat 10 katakan dengan cepat dikatakan di sini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, lakukan kepada orang banyak, semua orang, tetapi terutama teman-teman kita seiman nih, saudara. Ya, ayo, ini keluarga kita, keluarga Philadelphia. Katakan amin. Ini keluarga kita, saudara. Kita bersaudara di sini, saudara. Ya, ayo lakukan yang baik buat kita satu dengan yang lain. Ya. Nah, lalu satu ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika ayat yang pasal 5 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, kita perlu nasihat firman Tuhan. Saudara, untuk membangun sesuatu itu lama. Pernah lihatnya gedung WTC di New York itu yang dihancurkan teroris. Itu kita lihat sendiri, saksikan sendiri. Saya perhatikan itu, saudara. Ketika teroris memakai pesawat terbang untuk menghantam gedung itu. Ya, kalau nggak salah berapa ratus lantai itu gedung tinggi, gedung kembar di New York dihantam teroris dengan pesawat. Hitungan 1 hari rata dengan tanah. Bangunnya puluhan tahun itu. Dihancurkan hanya dalam 1 hari. Selesai rata dengan tanah. Anda mengikut Yesus, mengubah manusia lamamu menjadi manusia yang baru. Itu seumur hidup. Lama, saudara. Tapi untuk menghancurkannya cukup 1 hari, Bapak Ibu. Anda jatuh dalam dosa, selesai sudah. Kan? Makanya Alkitab katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau saya jaga nama baik saya, Bapak Ibu. Karena saya hamba Tuhan. Makanya saya lebih bersifat hati-hati daripada sembrono menghadapi hidup ini, saudara. Saya tidak pernah mencari popularitas dalam hidup ini, saudara. Bukan itu yang saya cari. Saya cari adalah perkenanan Tuhan. Amin. Nama baik saya lebih berharga daripada yang lain, saudara. Nah, coba Anda renungkan, kalau Anda ingin mencari nama, ya bukan jadi pelayan Tuhan lah. Anda jadi itu aja anggota dewan tuh. Jadi presiden gitu, jadi wali kota, jadi gubernur, saudara. Supaya Anda dikenal oleh dunia ini. Saya salut dengan Presiden Donald Trump yang kemarin saya dengar. Kan, wah, Pak, Mr. Presiden, selamat gitu kan, Anda jadi presiden. Anda orang hebat, bukan yang hebat Tuhan ya, Yesus yang hebat. Amin. Dia tinggikan nama Tuhan Yesus loh. Makanya ketika jadi tembak, dia nggak mati, dia kena telinganya kan. Coba, itu kan ukuran berapa inci aja, berapa milimeter itu itu kan deket saya telinga yang kena loh peluru. Kalau dia kena jidat tuh mati dia pelurunya. Tapi karena Donald Trump bersama dengan Tuhan dikawal dengan hamba-hamba Tuhan menjadi pendoa dia, saudara. Pendeta-pendeta Donald Trump itu dikawal teman-teman pendeta. Tuhan jaga dia, tapi hatinya dia memang kepada Tuhan. Jadi terlindung, Bapak Ibu. Dia akan menjadi berubah banyak dunia ini lagi kalau dia naik jadi presiden. Ini nggak tahu nanti berikutnya. Memang semua kan Tuhan yang pilih. Bukan kita yang pilih, saudara. Ya, maka kita berdoa untuk siapa yang mau
dipilih Tuhan, kita selalu berdoa. Presiden kayak wali kota, gubernur kayak berdoalah. Ya, supaya Tuhan yang tolong semua yang baik untuk kita loh. Kepentingannya untuk kita. Amin. Semua menjadi membakat kebaikan buat bangsa rakyat Indonesia. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu, yuk kita saling mendoakan. Bawalah kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan Anda dan saya. Kita semua, saudara. Ya, karena kedamaian itu, kerukunan itu membawa berkat buat kita semua. Terima bersama-sama di waktu-waktu yang akhir. Ya, waktu saudara saya udah nggak banyak di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, waktu kita singkat di bumi ini. Kita sebentar lagi merayakan Natal nih, Desember. Setelah Natal tahun baru lagi, berarti tambah umur lagi 1 tahun. Tambah tua kita. Apa yang kita beri untuk Tuhan? Apa yang kita mempersembahkan buat Tuhan dalam hidup kita yang sisa ini? Coba Anda renungkan. Apa yang saudara persembahkan buat Tuhan selama kita hidup sampai hari ini? Kalau belum banyak yang kita lakukan sekarang. Mungkin ada kesempatan. Mungkin Anda bisa menabur buat Natal. Anda bisa membangun gereja. Coba Anda renungkan deh. Sebab kematian itu bukan bicara banyaknya usia, saudara. Usia lebih banyak aja mati. Enggak. Bukan karena usia lebih banyak lah mati duluan, enggak. Bisa yang lebih muda mati duluan. Yang tua nggak mati-mati, saudara. Saya pernah ketemu satu opung, satu nenek. Dia bertobat percaya Yesus dalam usia tuanya, dia minta dibaptis, Pak. Di Harapan Indah, lalu saya baptis dia. Setelah saya baptis opung ini, wah cinta Tuhannya menggebu-gebu kan, baru bertobat. Dia kemana-mana bersaksi tentang Yesus, nggak bisa berhenti. Dia bilang, Pak Pendeta, saya nggak pernah bisa berhenti untuk menyaksikan Yesus. Ketemu di pasar orang kita saksikan Yesus, di jalan-jalan kita saksikan Yesus. Tapi satu kali ketika di rumahnya, dia menyesal, dia begini, Pak Pendeta, saya nggak mati-mati ya. Kenapa Om? Cucu saya sudah meninggal, tapi saya belum mati. Wah, dia merasa sudah begitu tua, tapi cucunya yang lebih jauh lebih muda, udah meninggal duluan. Saya bilang sama Opung masih berumur panjang, berarti ada maksud Tuhan. Supaya Opung bisa bersaksi tentang Yesus kepada keluarga-keluarga yang lain yang belum percaya Yesus. Oh gitu Pak Pendeta. Iya Opung, aja tenang. Jadi jangan berpikir kita merasa masih muda atau masih kuat. Belum tentu. Kalau engkau masih hidup hari ini itu karena Tuhan. Dan yang muda jangan berpikir umur masih jauh, masih lama. Kalau Anda itu sembrono, masih muda, masih lama saya hidup. Kalau kita tetap bandel-bandel, nakal-nakal, dosa jalan terus. Tiba-tiba ntar pulang ke sana ketabrak mobil, Anda mati, selesai sudah. Nggak ada yang tahu loh. Betul. Ya. Baik Bu, teman-teman semua, yuk saya mengasihi kita semua. Belajarlah hidup rukun, damai, bersama dengan teman-teman, keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu. Katakan amin. Mari kita pakai Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Dan satu pujian Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Kita pakai berdiri. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diajar untuk berjalan dengan Tuhan, membangun satu hidup yang rukun, satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kasih Tuhanlah yang mengawali kami Tuhan untuk berjalan dalam dengan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi setiap kami juga mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Sehingga membawa kedamaian, membawa kerukunan, hubungan satu dengan yang lain antar sesama kami. Terima kasih Bapak, ketika ada kerukunan maka berkat Tuhan turun atasnya. Ada sukacita, ada kebaikan Tuhan dilimpahkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Doa kami biar Kau pakai kami pribadi anak-anak bertempat ini menjadi pembawa-pembawa damai atas banyak orang lain di sekitar kami. Sehingga kerukunan itu boleh terjadi di dalam lingkungan kami, kota kami, bangsa kami, bahkan dimanapun kami berada. Berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan makan perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus yang kudus. Lambang daripada kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup umat manusia. Nah, oleh karena itu Bapak, sebelum kami makan tubuh dan minum darah-Mu Yesus, sucikan dan kuduskan kami. Masing-masing Bapak Ibu berdoa minta ampun sama Tuhan. Jika ada dosa, ada kesalahan kita, minta ampun. Ketika engkau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan itu turun atas saudara dan saya pada bulan November ini. Sehingga kita berkata bulan November lebih baik daripada bulan yang lalu. Karena Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Silakan duduk Pak Ustaz. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. kalau sudah terima kita bagi berdiri. Cita-Ku, mari kita bagi berdiri. Bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menerima bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah. Katakan darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru.
ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat Tuhan kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Ya Rabu gara Rabu gara Saudara terima urapan yang baru, terima minyak yang baru, anggur yang baru, penuh Roh Kudus. Urabasicara bara 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 bara. Yendere bukandara busandara bukandara bara 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 bara. Urababa saudara terima minyak yang baru, anggur yang baru, penuh Roh Kudus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami istri, orang tua dan anak-anak. Diberkatilah bisnismu, usahamu dan pekerjaanmu. Diberkatilah anak-anak yang kuliah, yang bersekolah. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita akan terima pengurapan yang baru. Bagi yang belum diurapi sudah boleh maju. Suami istri nanti berpasangan-pasangan bergantian. Holy Spirit. Baik, pasangan suami istri bisa maju ke depan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini datang bersama dengan istri, bagi itu suami dan istri bisa maju ke depan. Sambil menunggu adik-adik sekolah minggu bisa langsung maju ke depan dulu terlebih dahulu. Adik-adik sekolah minggu akan didoakan. Rain on us, Holy Spirit rain. Bagi pasangan suami istri bisa maju ke depan.
perkembangan bisa maju ke depan. Anak-anak muda bisa maju ke depan. Rain down, rain. Mari anak-anak muda bisa maju ke depan. Terima pengurapan dari Tuhan. Oh haleluya, Holy Spirit, Holy Spirit. Mari anak-anak muda bisa maju ke depan untuk didoakan. Terima kasih Tuhan. Rain down. Baik, jika semua sudah didoakan, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita katakan, Oh, das Holy Spirit, Holy Spirit, reign. Hallelujah, Holy Spirit, reign. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengurapan yang baru, minyak yang baru. Kami mau katakan menjadi berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita diberi kesempatan hari ini untuk mengembalikan milik Tuhan. Saudara bisa membawa persembahan hari ini. Mengembalikan milik Tuhan. Yuk kita berdoa. Kalau saudara yang tidak membawa uang cash, saudara bisa mentransfernya ke rekening gereja kita. Amin. Yuk kita yang sudah bawa persembahannya, kita mau angkat persembahan kita doa lebih dahulu ya. Bapa, saat ini kami mau menabur, mengembalikan milik Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap persembahan kami pada hari ini Bapa. Kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Tuhan berkati kita. Sudah bisa membawa yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya yang kami miliki Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbagi hanya bagi, kan kami bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya, sekali lagi katakan, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Ibadah Raya Online dan Onsite GB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 17 November 2024 diadakan pada pukul 7, 9 dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Berry Pratna di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Shalom adik-adik
adik-adik dan teman-teman di IG, bagaimana nih kabarnya minggu ini? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, luar biasa, dan penuh penyertaan Tuhan. Nah, gak kerasa nih, beberapa bulan lagi kita akan merayakan Natal nih adik-adik. Nih, Natal tahun ini, K4C akan melaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024. Spesialnya adik-adik, Natal tahun ini akan dirayakan di Taman Buah Mekarsari Bogor. Wah, terdengar sangat menyenangkan bukan? Adik-adik bisa beribadah, bermain, dan jalan-jalan bersama teman-teman lain. Nah, untuk Natal tahun ini, tema kita adalah Jesus Love in Every Day, Every Way, for Everyone. Nah, teman-teman, kita nggak akan kesepian nih, karena nanti kita akan ada teman-teman dari Panti Yayasan Berkat. Nah, terdengar sangat seru bukan? Adik-adik jangan lupa mendaftarkan diri ya ke kakak sekolah minggunya. Ayo adik-adik, ditunggu kehadirannya. See you and God bless you. Dadah! Halo teman-teman, welcome to Taman Buah Mekarsari Bogor. Jadi gitu teman-teman, perjalanan kita di Taman Buah Mekarsari. Tunggu apa lagi? Yuk daftarin diri sekarang dan join kita di tanggal 14 Desember nanti. Dadah teman-teman! He smiled at me, pum 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 pum. Me and my drum. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan sepekan dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan ikuti melalui sosial media gereja kita. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, itulah beberapa pengumuman selama sepekan Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Namun ada pengumuman tambahan bagi para wanita Bethel Indonesia. WBI mengundang para wanita untuk hadir dalam acara WBI pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pada pukul 10 di Rumah Doa Bethlehem ya. Jadi mari ajak para wanita untuk bersama-sama bergabung dalam WBI dan saya percaya semua pasti akan diberkati Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara juga yang rindu untuk menabur bagi perayaan Natal tahun ini, saudara-saudara nanti bisa menghubungi rekan-rekan kita, para panitia perayaan Natal, kita mau sama-sama bersuka cita. Dan sedikit informasi, nanti perayaan Natal di Krakatau. Ya, jadi undang semuanya untuk hadir bersama-sama. Bukan di Gunung Krakatau saudara, tapi di Krakatau Ballroom ya. Puji Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya mengundang Pak Sam untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Gunung Krakatau meletus Pak. Gue takut nih. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sebelum pulang kita terima berkat Tuhan, menyempurnakan ibadah kita siang hari ini. Arahkan hatimu kepada Dia. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, rekan-rekan sekerja Allah. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah. Dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua.
menjemput kita sekalian orang-orang yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita sama percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Baik, selamat hari Minggu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Hati-hati dalam perjalanan. Shalom, Tuhan berkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben nino